Kita ke Tanjung Balai, Sumatera Utara dibutuhkan waktu lama untuk membangun kembali tempat ibadah yang rusak dalam insiden beberapa hari lalu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kini pemerintah kota Tanjung Balai berfokus membersihkan tempat ibadah yang rusak. Pembersihan tempat ibadah yang rusak akan dilakukan secara berkala. Upaya pembersihan ini diinisiasi oleh pemerintah kota dibantu polisi dan TNI. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan sisa kebakaran. Langkah ini dilakukan sebagai upaya awal pengembalian fungsi tempat ibadah agar bisa digunakan lagi. Setelah menetapkan 12 tersangka dalam konflik warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara, kini polisi memburu pelaku yang menyebarkan provokasi isu SARA di media sosial. Hingga Senin sore, Polri telah memeriksa 45 orang terkait kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Situasi aman ya, tadi dengan Menkominfo udah bicara, karena ini kan kalau menyebarkan berita bohong melalui teknologi elektronik, itu ada ancaman pidananya 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun itu pasal 27 ayat 2 salah. Nah, bisa dipidana, sekarang belum, kita lagi mencari itu. Kita mencari itu, tapi kita sudah mengetahui ada beberapa nama sedang dikembangkan. Dan untuk melihat kondisi terkini di Tanjung Balai, Sumatera Utara, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Silvano Hajid. Vano, apakah warga dan aparat di sana masih fokus ke pembersihan wihara dan rumah ibadah di sana? Amalia, 2 hari terakhir ini 9 bangunan yang rusak akibat insiden beberapa hari lalu ini sudah dibersihkan oleh warga maupun jemaat dari tempat ibadah ini masing-masing. Tetapi hari ini fokus diutamakan pada pembenahan kembali atau pembangunan kembali. Benda-benda yang rusak juga sudah diselamatkan, dan saat ini adalah pemeriksaan bangunan apakah nantinya akan layak untuk diperbaiki selanjutnya dan apakah bisa digunakan sementara bagi jemaat untuk beribadah. Salah satu contohnya adalah di vihara belakang saya ini. Vihara dan juga kelenteng yang berjejer di sini saat ini sedang diperiksa kelayakannya, dan tadi saya mendapatkan informasi bahwa dari beberapa bangunan yang sudah diperiksa ini masih layak untuk digunakan sementara bagi para jemaat yang akan beribadah. Tetapi nanti akan ada pemeriksaan lagi selanjutnya, dan besok pembangunan sementara ini akan dilakukan oleh masing-masing tempat ibadah dan pengurusnya masing-masing. Vano, bagaimana dengan perkembangan penyidikan dan juga pengejaran tersangka kerusuhan di Tanjung Balai ini? Benarkah ada tersangka baru? Hingga hari ini total tersangka masih 12 orang, dan sampai saat ini polisi masih mencari pelaku utama, yakni yang menyebarkan lewat media sosial tentang isu negatif yang berkembang di Tanjung Balai ini. Sementara dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan polisi, kebanyakan dari tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini berusia muda atau berusia produktif. Ini juga mengindikasikan tentang jumlah pengangguran terbuka. Menurut data BPS dari Kota Tanjung Balai ini, 8% pengangguran terbuka di Kota Tanjung Balai dari sekitar 100 ribuan penduduk di sini. Dan ini merupakan langkah dari pemerintah juga nanti ke depannya atas insiden ini untuk mengembalikan fungsi usia produktif untuk bisa mendapatkan pekerjaannya masing-masing. Dan tentang pemeriksaan polisi hingga hari ini, fokus polisi masih terus mengembangkan kasus ini, dan ada beberapa nama yang juga sudah dipegang dalam pemeriksaan selanjutnya yang nantinya akan diungkapkan dalam beberapa hari ke depan. Tetapi kita juga masih menunggu lagi pengembangan kasus ini jadinya nanti akan seperti apa. Tetapi yang jelas polisi juga menghimbau bagi para penyebar melalui media sosial, penyebar isu melalui media sosial ini untuk menyerahkan diri pada Polres Tanjung Balai agar bisa diproses dan bisa mengikuti peraturan atau juga hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Amelia. Vano, bagaimana dengan aktivitas warga di sana, khususnya warga di sekitar wihara? Sampai hari Selasa ini semua sudah berjalan dengan normal. Bisa saya katakan demikian karena sendi-sendi perekonomian termasuk di kawasan perniagaan sudah berlangsung dengan normal, buka sesuai dengan jamnya, buka pagi hingga sore. Jika pada Sabtu lalu buka setengah hari, tetapi saat ini pusat-pusat perniagaan di pusat kota ini juga sudah mulai normal keadaannya. Tetapi yang masih terlihat di sekitar lokasi kejadian atau tempat bangunan ibadah yang sempat rusak beberapa hari lalu ini masih dijaga ketat oleh polisi dan juga TNI. Ini sebagai upaya untuk menjamin keamanan para jemaat
untuk dapat beribadah esok lusa ketika nanti tempat ini digunakan untuk sementara waktu beribadah bagi mereka. Amelia. Vano, terima kasih sekali atas laporannya. Selamat bertugas kembali.